Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Febrianti bersama dengan rekan saya. Amira Zahra. Di sini saya akan melaksanakan interview terkait dengan culture shock yang Amira Zahra telah lalui saat pendidikan di UUM atau Universitas Utara Malaysia. Pertama-tama mungkin bisa diceritakan dari Amira Zahra bagaimana bisa mendapat kesempatan untuk dapat belajar di UUM tersebut. Untuk mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke UUM, sebenarnya saya itu mencari informasi dari unit UPTLI, ya, Layanan Internasional Universitas Muhammad. Nah, di situ saya menemukan sebuah program yang dinamakan ICT atau International Credit Transfer, dan mereka menawarkan pertukaran pelajar ke berbagai macam kampus. Nah, yang menarik perhatian saya waktu itu adalah Malaysia. Awalnya saya tidak ditempatkan di UUM, tapi karena berbagai macam kendala dan pertimbangan, akhirnya saya ditempatkan di GIDA. Baiklah. Jadi pemilihan itu secara mandiri atau mungkin dapat saran nih dari sini loh, dari sini, atau memang sendirinya pengen untuk mengikuti program tersebut? Sebenarnya itu program ICT itu dia menawarkannya sesuai dengan lokasinya. Jadi misalkan di suatu kesempatan dibuka program ICT ke Malaysia, nah maka dari itu destinasinya akan ke Malaysia semua. Lalu nanti dia akan buka ke Thailand, maka dari itu bukanya kesempatan ke Thailand. Karena pas saat saya mendaftar itu bukannya kesempatan ke Malaysia, makanya saya terpilih untuk ke Malaysia. Begitu. Jadi proses yang dilalui apa aja sih untuk bisa mendaftar sampai diterimanya ke UUM tersebut? Pertama saya cari informasi melalui UPT Layanan Internasional Universitas Pulau Warman. Dari situ saya mendaftarkan diri melewati Google Form sehingga saya saat itu. Lalu setelah seleksi berkas, saya diterima dan mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancaranya dilaksanakan secara online dan dalam bahasa Inggris full oleh dosen-dosen dan profesor Universitas Pulau Warman. Lalu selang 1 bulan, seingat saya itu ada pengumuman bahwa saya diterima untuk program ICT ke University Utara Malaysia. Berarti bisa dibilang untuk tesnya itu ada 2 ya? Iya. Untuk berkas dan juga langsung wawancara. Baiklah. Jadi selama persiapan itu apa aja sih yang harus disiapkan dari Rara sendiri, mulai dari berkas atau mungkin persiapan secara mental atau mungkin material seperti itu? Kalau persiapan tentunya banyak banget. Pertama tuh dari berkas ya, karena kan emang kita kalau berkas itu harus teliti, terutama kalau pelajar sebelum saya mendaftar ICT itu kita harus menyiapkan kayak berkas-berkas transkrip nilai, terus kayak KHS per semester, terus juga motivation letter pada saat itu. Lalu saat wawancara itu karena digunakan seluruhnya dengan bahasa Inggris, saya mulai kayak refresh my vocabulary before the interview. Jadi saya banyak mencatat berbagai macam vocabulary, especially the advanced one, yang bisa membantu saya mengembangkan kalimat-kalimat saya dalam wawancara tersebut agar mengesankan para interviewee. Begitu. Kalau boleh saya tahu, sekiranya pertanyaan apa sih yang diajukan saat wawancara itu? Waduh, udah agak-agak lupa sih Kak. Cuma yang saya ingat pada saat itu ada satu, apa yang bisa kamu tunjukkan sebagai mahasiswa Unmul di sana. Berarti seperti dari kamu untuk mereka seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan yang terlihat berat, itu tidak ada. Bagaimana ya? Saya sebenarnya agak-agak lupa. Pada saat itu saya pikir sepertinya berat semua sih pertanyaannya. Cuma karena mungkin sudah berlalu, jadi saya agak melupakannya sih Kak. Sudah dilalui juga. Lalu nih, selama berada di Malaysia, apakah Anda sebagai salah satu peserta yang mengikuti program tersebut mendapatkan tempat tinggal atau uang saku sebagai pembekalan seperti itu, atau memang semuanya secara mandiri? Kalau masalah finansial ya, ini kita ngomongin ya. Jadi misalkan dari 100% pendanaan saya untuk berangkat ke sana, bisa dibilang 50% dibantu dan 50% dibiayai oleh saya sendiri. Gitu. 50% itu dibantu oleh prodi, oleh fakultas, oleh UPT Layanan Internasional dan juga dari rektorat. Nah, untuk
biaya saya sendiri itu menyangkut seperti visa, asrama, dan juga biaya sehari-hari. Nah, biaya sehari-hari eh, itu tergantung cara pemakaian kita. Setiap orang berbeda-beda. Lalu untuk asrama tadi, kalau di Malaysia itu setiap universitasnya punya asrama. Jadi mahasiswanya diwajibkan untuk berasrama di dalam universitasnya. Nah, jadi saya mendapatkan dormitory yang ada di dalam kampus juga. Oh begitu. Jadi saat mengikuti program ini tuh sebagian besar dari Rara, tapi ada nggak sih kayak benefit yang didapat kayak pembiayaan asrama mungkin atau memang cuma 50% itu aja? Bisa dibilang 50% itu aja sih, ya, yang dari prodi, rektorat, fakultas, dan UPTLN Internasional itu yang aku dapetin. Lalu untuk biaya hidup, tadi kan dibilang nggak ada bekal nih. Betul. Jadi full dari diri sendiri, Iya, mulai betul. dari asrama dan sebagainya. Itu bagaimana sih ngaturnya? Ada nggak kalau sekiranya sebulan nih saya mungkin bisa menyiapkan segini untuk kebiayaan ini seperti itu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan masalah per bulan itu, aku juga nggak terlalu apa ya, mokso orang tua bahasanya, karena kan kita nggak pernah tahu rezeki orang tua per bulannya gimana. Tapi ada satu hal yang selalu aku pegang, dan yang ada misalkan dalam sehari, misalkan aku bangun pagi itu nggak bisa, emang orangnya nggak bisa sarapan banget deh gitu, jadi emang aku nggak sarapan nih, dan aku makannya cuma makan siang sama makan malam, dan estimasi sekali makan di Malaysia itu sekitar 7 ringgit, atau kalau kita konversi ke rupiah itu jadinya sekitar 25.000 sekali makan. Nah, itu cara aku menghitung keuanganku adalah, jadi aku kalikan 2 kali makan sehari selama 1 bulan. Aku bakal minta jatah segitu ke orang tuaku. Tapi kalau misalkan dari orang tuaku ada rezeki lebih, ya alhamdulillah, uangnya aku pakai jajan, aku pakai jalan-jalan seperti itu. Itu kan untuk biaya makan nih, untuk biaya hidup yang lain bukan Kayak- kita butuh. Iya. Ya, itu Nah, makanya. aku paham banget maksudnya kayak gimana, misalnya kayak sabun-sabun Bener. segala macam. Nah, untungnya ada di Malaysia itu ada satu toko yang itu tuh sangat membantu kehidupan perkuliahan mahasiswa. Nah, nama tokonya itu tuh CO. Nah, jadi di dalamnya itu mereka menjual semua barang harganya cuma 2 ringgit, atau sekitar 7.000 8.000 ya. Semuanya dibagi 2 kali rata. 2, 2 kali 3 itu 6 ya, sekitar 8 ribuan semuanya, mulai dari sabun cuci piring, sabun mandi, sampo, segala macam. Dan bahkan merek-merek Indonesia ada juga di sana, kayak Daya, kayak pokoknya banyak banget, mulai dari sabun-sabun, makanan-makanan instan kayak mie, minuman Milo, Ovaltine, segala macam, mereka jualannya itu per 2 ringgit, dan itu ngebantu banget, nggak terlalu ngeberatin uang per bulan aku. Semuanya nih 2.000. Iya, 2 ringgit, bukan 2 2 ribu. ringgit ya. Iya, 2 ringgit gitu. Enak sih tapi begitu ya. Lalu nih kita udah mulai masuk ke culture shock yang sudah dialami Rara selama di Malaysia. Walaupun dekat pasti ada ya perbedaannya ya. Ada banget, ada. Lalu ada nggak sih perbedaannya? Kita mulai dari pendidikan dulu deh. Pendidikan. Antara di Indonesia dan juga pendidikan di Malaysia di tingkat universitas. Di tingkat universitas ya. Satu hal yang aku benar-benar culture shock gitu. Mungkin emang itu hal yang aku culture shockin mungkin terjadi di kampus-kampus besar di Indonesia dan bukan jadi culture shock lagi. Tapi untuk aku yang mana kuliah di Unmul, menurutku itu culture shock banget. Nah, pas aku ke sana, semua bisa dipastikan 90% dari mahasiswa di UM itu mereka semua pergi ke kampus pakai tablet. Nah, mereka emang udah mengedepan, teknologinya udah maju banget, dan kan kalau di Unmul kebanyakan mahasiswanya masih pakai binder segala macam. Nah, itu sih culture shock yang pertama aku, jadi kayak agak ragu untuk mengeluarkan binder aku ya, teman-teman. Ada rasa minder berarti. Iya, tapi ya kita pede aja lah ya. Nah, udah terlewati juga. Iya, betul. Gitu. Pengalaman. Ada yang pertama, terus yang kedua adalah kalau di Unmul atau di Indonesia kita terbiasa manggil dosen-dosen kita tuh ibu atau bapak gitu. Kalau di sana itu dianggap sebagai tidak sopan, begitu. Jadi kita harus manggil dosen-dosen kita itu dokter. Dokter. Meskipun beliau wanita ataupun laki-laki, kita harus manggil beliau itu dokter. Seperti itu.
Jadi tingkat pendidikannya sangat diinikan ya, Iya bener banget, sangat terlihat. bener banget. Lalu mulai panggilan, kalau cara pengajaran ada perbedaan nggak sih? Cara pengajaran, kalau yang aku lihat itu enggak sih, kurang lebih sama, kurang lebih sama. Cuma emang kita tuh punya kegiatan yang aku inget banget ya, kegiatannya tuh bukan cuma di kelas aja, karena kan emang kampusnya itu gede, jadi kita tuh suka punya kelas di luar ruangan kelas. Jadi kadang kita ke danau buat belajar bareng atau ke gunung kampus untuk belajar, dan di situ nanti dokter-dokter kita atau dosen-dosen itu dengan murah hatinya memberikan kita makanan-makanan. Itu kan membantu mahasiswa banget ya. Banget. Nah itu fasilitas sesuai gunung, danau, itu masih lingkungan kampus. Benar banget, kampus aku tuh gede banget. Pas itu ada lapangan golfnya juga, ada lapangan race go-kartnya juga. Terus kita di sana juga bisa main kayak. Oh kayak. Ya karena danaunya gede-gede banget, jadi kayak ada. Terus pokoknya banyak banget karaoke di dalam kampus itu juga banyak banget. Terus arcade, permainan arcade, mall, banyak sih fasilitas kampusnya. Untuk fasilitasnya itu bebas umum atau memang ada persyaratannya sih kalau mau pakai gitu? Bebas, semuanya bebas. Semuanya. Yang benar-benar aku kayak wah banget itu fasilitas olahraga. Di sana itu ada satu gedung olahraga kayak gelanggang olahraga gitu, ada kolam renangnya, spa, terus lapangan badminton, lapangan basketnya, terus juga sepeda. Jadi kalau sepeda tuh kita bisa sewa dan itu gratis. Jadi kita tinggal tulis nama dan jam kita pinjam, nanti pas kita selesai tinggal nulis lagi, dan itu gratis semuanya. Sudah disediakan ya biar nggak stres mungkin kan. Bener banget. Terkait dengan stres, mungkin ada nggak sih alasan kenapa disediakan segitu banyaknya? Kalau kita lihat di Indonesia kan itu kayak awam ya, nggak ada di Indonesia seperti itu. Tapi adakah yang tahu alasan kenapa ada disediakan fasilitas tersebut untuk mahasiswanya? Jadi sebenarnya ada salah satu lagi culture shock yang aku temuin. Ini ngikutin ke stres tadi ya, ini sebenarnya relate. Jadi tuh salah satu culture shocknya tuh aku ngerasa dosen-dosen di sana atau dokter-dokter di sana tuh emang benar-benar care-nya, se-care itu sampai kalau misalkan kita nggak ngerjakan tugas atau gimana dan nggak masuk kelas beberapa kali, beliau itu menyarankan kamarnya di mana biar saya datengin kayak gitu. Ada masalah apa? Apakah ada masalah di rumah? Dan ternyata itu berkaitan dengan stres itu tadi. Jadi pernah ada beberapa kejadian di UM itu, terutama saat COVID. Kan karena pas COVID itu anak-anak yang di dalam kampus sama sekali tidak boleh pulang. Jadi mereka mungkin ada beberapa yang stres dan terjadi beberapa kejadian yang membuat seluruh sivitas UM itu merenungkan diri dan memperbaiki aktivitas akademi mereka. Jadinya makin gimana ya, mahasiswa kita tuh makin makin dipedulikan seperti itu. Lumayan ngeri ya kalau ngomongin kayak gini. Bener banget. Tapi tadi kan dibilang ada mahasiswa yang tidak masuk selama beberapa hari. Itu tidak ada aturan berarti sama kayak di Unmul ini kan bisa dibilang tidak masuk 2 atau 3 kali, tidak bisa mengikuti TS, tidak bisa mengikuti UAS, itu ada? Ada nilainya. Oh, ada nilainya. Jadi sama juga kehadiran kita tuh dinilai, teman-teman. Jadi kalau misalnya di UM itu kita punya aplikasi khusus untuk mahasiswa UM. Nah, kita absennya itu bukan tanda tangan, tapi kita scan barcode yang disediakan oleh dosen. Jadi nanti di situ dihitung, dan di situ berdasarkan kehadiran kita nanti akan dinilai. Oh, berarti seperti kalau itu. Tidak masuk tidak terhitung, tidak masuk UAS, tapi hanya bergantung di nilainya nanti. Iya, benar banget. Nanti kalau misalkan nilainya enggak lulus, baru dia ngulang atau gimana. Oh begitu. Berarti nilai untuk kehadiran juga lumayan besar? Iya, besar banget di UM. Beda ya teman-teman, di sini kan yang gede di UTS dan UAS. Kalau di sana kehadiran tuh harus besar. Kita berlanjut lagi, mulai tadi kan udah merenung di mulai masuk di pendidikan. Kok culture shock untuk orang-orang di sekitar bagaimana, ada tidak? Orang-orang di sekitar, iya. Orang di sekitar nih, waduh, ada gimana ya? Rumit. Oh ya, ada satu untuk cowok-cowok di Malaysia itu mereka sama sekali nggak ada yang pakai celana pendek. Oh. Jadi di sana tuh lucu banget, kita bisa ngebedain kan kalau misalnya kita kan masih serumpun ya sama Malaysia. Jadi mukanya tuh rada-rada mirip. Tapi kita bisa ngebedain dari cara berpakaiannya. Iya, benar banget, dari fashion style.
kalau misalkan cewek-cewek Malaysia terutama yang di UM, aku kurang paham gimana kalau misalnya udah di luar UM. KL atau gimana di Kuala Lumpur. Aku nggak fokus. Tapi kalau di UM rata-rata tuh kalau misalkan kalian sering lihat di TikTok bagaimana cara Memakai jilbab. ya jilbab yang seperti itu, baru baju kurung cewek Malaysia. Nah kalau misalnya cewek-cewek Indo kebanyakan kita pakai kemeja kayak gini untuk kuliah. Nah itu terus kalau misalnya di sana itu kuliah harus pakai baju kemeja apa namanya itu yang cowok-cowoknya ya. Wajib memakai kemeja resmi Kemeja formal. kemeja formal. Jadi nggak boleh pakai kemeja bunga-bunga, kemeja kotak-kotak, nggak Itu boleh. untuk semuanya harus begitu setiap Iya, setiap pertemuan. kali pertemuan. Nah kalau misalkan sehari-hari nih Iya. kayak untuk sehari-harinya kita di situ bisa ngebedain banget yang mana anak Indo, yang mana anak Malay. Karena anak-anak cowok yang Indonesia mereka tuh suka banget, kan di sana panas ya, Iya. jadi keluar-keluar pakai celana pendek. Kalau anak Malay mereka sama sekali nggak ada yang pakai celana pendek gitu. Jadi dimanapun kapanpun pakai celana panjang. Iya bener banget, training panjang. Terus lucu, jadi mereka itu juga punya kaos kampus yang sering mereka pakai kemana-mana. Kaos kampus yang gimana sih? Kaos pokoknya- angkatan gitu. Bukan. Enggak, jadi emang ada dijual kaos kampus gitu dan berbagai macam model. Tapi ada juga yang pakai kaos asrama, kaos kelas, kaos angkatan, kaos fakultas. Dan itu yang biasanya mereka pakai sehari-hari di kampus. Oh, Itu jadi sih yang menurut jarang aku lucu. pakai baju biasa tuh jarang berarti ya? Iya, jarang banget, jarang banget. Bahkan yang cewek-ceweknya juga gitu, Oh ya kan? pakai kaos kampus juga. Jadi nih dari culture shock yang mungkin terjadi mulai dari di pendidikannya dan selama hidup sehari-harinya, itu ada nggak sih kesulitan yang Rara hadapi gitu Kesulitan. selama hidup di UM? Awalnya mungkin aku ngerasa kayak kaget. Pastinya kan semua orang perlu beradaptasi ya. Tapi setelah aku beradaptasi, aku ngerasa semua itu cuma tantangan hidup. Jadi aku jalanin aja sih. Aku nggak ngerasa itu menyulitkan atau gimana. Tapi aku ngerasa bahwa karena ini tuh jalan yang aku ambil untuk mengikuti ICT dan KUM, itu harusnya jadi tantangan, bukan kesulitan. Jadi Iya, aku gitu. berusaha untuk let it flow. Let it flow. Let it flow aja. Jadi tetap dijalani aja walaupun susah. Bener banget. Lanjut ya teman-teman. Jadi dari perbedaan budaya yang ada tadi, seperti yang Rara bilang, Malaysia tuh panas ya? Malah panas. Kalau dibandingkan dengan Indo, ini kan kita lagi ada panas banget nih, 32 derajat. Itu perbedaannya signifikan banget atau mungkin ya kayak di sini-sini aja gitu. Aku bisa bilang di sini tuh kayak panasnya panas knalpot. Kalau di sana panas asli. Panas asli. Karena kan emang kita kan bisa dibilang 80% kehidupan aku kemarin itu cuma ada di kampus aja. Nah, karena di kampus itu nggak terlalu banyak kendaraan dan emang cuma bis dan oh ya satu lagi, anak-anak Malaysia itu dia boleh bawa mobil ke kampus dan rata-rata emang anak kuliahnya mereka pakai mobil semuanya. Yang pakai motor bisa dipakai hitung jari. Nah jadi di kampus itu transportasi itu ada mobil sama ada bus. Nah dan di sana tuh rasa maksud aku panas asli. Jadi kalau misalkan kita misalkan jalan biasa nih, Iya. benar-benar kerasa angin sepoi-sepoi meskipun panasnya terik ya. Betul. Itu tuh kerasa angin sepoi-sepoi pohon segala macam. Jadi aku bisa bilang itu panas asli. Nah kalau di sini kita kayak sebentar doang langsung berdebu nih. Iya, muka, panas kayak polusi gitu, ya di sini panas ya. polusi. Bener banget. Kayak gitu. Ini kita jadi menyinggung masa pendidikan lagi nih. Oh iya. Aduh, ini kan semuanya wajib di asrama tadi ya. Iya bener banget. Tapi boleh bawa mobil. Iya bener. Jadi bagaimana ini kalau soal mobil ini? Parkirannya gede-gede semua. Jadi asramanya itu misalkan kita satu asrama namanya FKIP gitu ya. Misalkan Misalnya. asrama itu punya 6 gedung di dalamnya. Nah, jadi satu asrama kita bisa bilang satu blok. Di dalam satu blok itu ada 6 gedung yang berbeda, A, B, Itu A, B, asrama C, aja D, ya? E, F. Iya. Nah, di setiap bangunan itu ada parkirnya gede-gede semua. Jadi cukup buat anak-anak yang bawa mobil. Dan itu banyak banget sih yang bawa mobil. Kalau untuk yang bus, itu tinggal naik aja atau Tinggal naik aja, nggak usah bayar lagi. berarti ada tempat penjemputannya? Iya, ada halte busnya. Enak ya. Dan lanjut lagi dari kegiatan ini nih, yang paling berkesan tuh apa sih, yang paling membawa kesan paling mendalam betul saat mengikuti kegiatan tersebut? Karena aku suka banget bersosialisasi dan belajar budaya baru. Menurut aku untuk ke Malaysia kemarin itu
yang paling berkesan buat aku adalah banyak banget ketemu teman-teman baru dari berbagai macam perilaku, cara berpikirnya yang berbeda-beda, dan juga budaya-budaya mereka yang menurut aku interesting, apalagi makanannya segala macam gitu sih. Dan yang pasti juga bisa ngebantu aku gimana ya Jadi cara open minded. ngomongnya, open minded ya, dan juga mungkin bisa ngebantu aku dapat vision bagaimana aku mau pendidikan Indonesia nanti, karena menurut aku pendidikan di UM kemarin itu dengan dosen yang super keren aku suka banget, dan itu tuh bener-bener bikin aku betah, nggak bikin aku stres gitu loh. Betul betul betul. Dan itu bener-bener bikin aku kayak semoga aja kedepannya Indonesia bisa kayak gitu. Jadi dengan lingkungan yang nyaman, Lingkungannya nyaman banget, iya. pendidikan pun jadi ikut enak. Bener banget, bener banget. Jadi mungkin itu aja Rara untuk interview kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan program ini, atau mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada vision untuk belajar juga gitu ke luar negeri. Untuk kalian yang mungkin mau ke luar negeri tapi masih ragu-ragu, aku harap kalian itu bisa percaya diri dan mencoba aja. Menurut aku, kalian ada beberapa orang pasti yang aku mau ikut ini tapi takut nggak ada temennya, aku mau ikut ini tapi kayaknya susah persyaratannya. Menurut aku itu kalian jalani aja, coba aja dulu, nggak tahu itu rezeki kamu atau bukan. Kalau misalkan itu emang rezeki kamu, aku yakin itu bakalan jadi pengalaman yang bakal gak akan kamu lupain selama hidup kamu. Nah, mungkin itu aja. Jadi buat teman-teman jangan menyerah. Bener banget, bener banget. Jika itu rezeki pasti akan dapat. Bener banget. Mungkin sekian dari saya, Nuta Febianti dan juga Amira Zara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.